Yang pertama ketika GERD kambuh ya pasti pertama jangan panik dulu. Ketika kita kerasa panik pasti dia akan makin naik lagi. Karena vasostressor akan berpengaruh kepada itu. Yang kedua ya kalau saat sedang GERD itu lagi kambuh, boleh langsung dikasih makanan-makanan yang bersifat basah. Misalnya dikasih susu. Boleh itu dikasih susu. Jadi harapannya itu kan asam lambung kan sifatnya asam. Nah itu dibuat dia basah. Ketika dia jadi basah dia membuat pH-nya di lambung jadi lebih netral. Lawannya asam basah ya dok ya? Betul, akhirnya dijadikan netral. Atau mungkin obat-obatan bisa yang dibeli di apotek-apotek. Kan banyak itu yang buat menurunin asam lambung. Itu dulu yang pertama. Terus yang berikutnya ya udah habis itu lihat kalau perutnya sudah mulai enak, boleh langsung dikasih makanan. Oke. Gitu. Sekarang kita kedatangan langsung Dr. Aditya Satrio Faredisto yang akan membagikan informasi soal GERD ini ya kepada Okezoners. Kita langsung panggilkan Dr. Aditya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Silakan masuk. Dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Silakan duduk Silakan, dokter. dokter. Dokter Aditya spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina. Ya, oke, Jatinegara. Jatinegara. Ya, Dok, ya. ini kan ada yang ngebilang dan menyebut atau mengambing hitamkan GERD ini sebagai penyebab dari beberapa orang sampai akhirnya meninggal dunia. Terus sebelum kita menuju ke sana dok, sebenarnya GERD ini apa? Oke. Jadi GERD kita harus melihat dulu dia kan dari singkatan gastroesophageal reflux disease. Dia ada 4. Jadi dia sebuah penyakit yang terjadi namanya reflux. Reflux itu artinya dia naik. Nah, naik dari mana? Ada gastroesophageal. Jadi kita balik lagi dari yang namanya kita makan. Makan itu kan dia habis masuk dari mulut, sebelum masuk ke lambung dia lewat ke namanya esofagus. Nah, di lambung sendiri itu ada namanya asam lambung. Nah, GERD itu adalah ketika asam lambung yang ada di dalam lambung dia naik ke atas ke tempat esofagus. Nah, kenapa dia bisa naik ke dalam esofagus? Nah, baru kita lihat. Jadi sebenarnya pada orang normal itu di antara esofagus dan juga di antara lambung itu ada sebuah katup atau pintu kalau orang bilang. Jadi segimanapun kita makan dia asam lambung nggak akan naik, betul. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan akhirnya pintunya itu menjadi dia kebuka. Akhirnya menjadi asam lambung naik. Nah, padahal kita tahu bahwa asam lambung sendiri itu dia pH-nya sangat-sangat asam, dia panas banget. Ketika dia naik ke tempat yang tidak seharusnya akhirnya baru kerasa panas di esofagus. Makanya dikatakan sebagai Terasa GERD. terbakar tadi ya dok? Betul, karena asam lambung sendiri tuh pH-nya dia panas. Kalau kita anggap aja misalnya kayak kayu itu kita teteh asam lambungnya dia bisa sampai bolong. Wow. Tapi ya lambung kita tuh hebat, ada namanya lapisan-lapisan di dindingnya itu sehingga segimanapun asam lambung terproduksi dia akhirnya menjadi tidak sakit. Gitu. Nah, dok, ini kan masyarakat sekarang banyak banget yang terkena GERD juga ya, dan kadang menganggapnya ini tuh sebagai penyakit ringan. Ini tuh kenapa sih dok? Apa karena efeknya yang nggak terlalu berlebihan, atau mungkin cara penanganannya yang lebih gampang, makanya dianggapnya penyakit ringan jadi aja? kan Dok, sorry dok, sebelum dijawab, tadi kita dapat info untuk handphonenya boleh digeser dok, karena Oke, sinyal oke. akhirnya membuat suaranya jadi terganggu. masuk. Oke, ya sudah. Taruh bawah. Oke. Saya taruh di rumah saya, boleh dok? Boleh. Jangan Silakan. dong. Tapi Jangan nanti ganti dong. yang lain ya. Jangan dong. Oke, Betul, dok. jadi kenapa orang bilang kok GERD itu penyakit yang ringan? Ya sebenarnya memang dia bukanlah penyakit yang berat, asalkan dia terkontrol dengan bagus. Karena kan kita bisa lihat ya, orang normal kan pasti ada asam lambung. Asam lambung memang diperlukan untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Tapi dalam kadar yang berlebihan, makanya semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang berlebihan akhirnya dia menjadi sebuah gejala-gejala penyakit bisa keluar semua. Nah, orang-orang itu merasa, oh ya sudah perut gak enak dikit asam lambung, ya sudah nanti dibuat makan tiba-tiba udah enak, atau minum obat tiba-tiba sudah enak. Padahal ya asam lambung itu sendiri kalau dia dalam kondisi yang berlebihan bisa merusak lambung itu sendiri gitu. Karena tadi kita lihat asam lambung itu basically dia sangat asam. Tapi karena masih ada pelindungnya dia jadi aman. Ketika produksi berlebihan kayak misalnya faktor stres, makannya nggak bener, apalagi kalau dikejar deadline mungkin. Itu kan yang paling sering gitu. Kejar deadline harus ini. Nah, itu akhirnya dia menyebabkan dia menjadi lebih sering sakit. Jadi orang mikir, oh ya sudahlah nggak apa-apa nih asam lambung gini doang. Tapi ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa, kalau berkali-kali ya Iya. bagus juga kayak gitu. Dok, kan tadi sempat dokter bilang di antara ekstrofagus ya dok?
Eksofagus dan juga lambung itu ada katupnya, Dok. Iya. Kan normalnya tuh katupnya itu ngebuka begitu ada makanan masuk, ketutup ketika misalkan tidak ada makanan sehingga si asam lambungnya nggak naik ke Tidak atas. naik, betul. Nah, yang menyebabkan akhirnya ini jadi ada kesalahan komunikasi antara syaraf dan juga katup ini apa, Dok? Ya, jadi kan nanti kalau katup itu nih dia ada namanya 4 kriteria ya, kriteria 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia yang tahap-tahap kita kayak normal-normal biasa dia ketutup. Tapi kalau misalnya dia asam lambungnya tuh berlebihan keluarnya Produksinya terus, banyak gitu. dia pasti akan naik. Akhirnya namanya gampang aja pintu. Pintu kita kasih bahan-bahan yang merusak pintu, pasti pintu itu lama-lama akan rusak. Nah, jadi mungkin tahap awal dikasih sedikit asam lambung dia masih ya udah nggak apa-apa ini. Terus akhirnya kok makin lama makin tuh pada saatnya nanti yang sudah grade 4 dia akhirnya malah kebuka. Nah, ketika yang bahaya itu adalah ketika dia sudah membuka, jadi udah membuka ya makan sedikit masuk ya dia langsung naik lagi asam lambungnya. Walaupun diisi makanan, lambungnya terisi lebih banyak makanya asam lambungnya juga naik ya? Iya, betul. Makanya jangan sampai katup itu jadi rusak. Oke. Tapi penasaran ya, Dok. Kan tadi berarti penyebabnya pertama kali mungkin produksi asam lambungnya menjadi berlebih, tidak normal seperti biasanya. Penyebabnya itu apa, Dok? Oke, jadi penyebab asam lambung berlebih ya. Jadi mungkin kita bisa membagi itu namanya penyakit itu adalah sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia. Dispepsia itu adalah sebuah sindrom keluhan yang ditimbulkan ketika asam lambung berlebih. Contohnya kayak gimana? Perut kerasa mual, nggak enak, terus rasa ada gasnya, kita makan sedikit terasa penuh. Nah, itu kenapa? Ya biasanya yang pertama pola makan. Tidak teratur gitu, Dok? Iya, jadi makan ketika sudah benar-benar sudah lapar dia baru makan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi untuk orang-orang yang punya riwayat asam lambung. Iya. Terus kedua, ini yang beberapa orang bisa minum kopi yang terlalu berlebihan. Karena ada beberapa orang sekarang ya udah pokoknya tiap pagi kalau belum minum kopi itu belum mulai aktivitas di situ. Nah, itu juga biasanya kopi bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah, tapi kita lihat lagi ada beberapa orang yang memang dia sudah tahan kopi, ada beberapa orang dia masuk sedikit kopi udah langsung naik. Iya. Nah, itu harus dilihat lagi beda-beda. Terus yang berikutnya juga yang sering yaitu faktor non makanan dan non kopi, yaitu faktor psikologis stres. Tekanan-tekanan. Iya. Entah itu dikejar deadline, entah itu dikejar tugas, entah itu banyak hal yang akhirnya menyebabkan stres, itu akhirnya menyebabkan produksi asam lambung yang meningkat. Apalagi orang stres kadang jadi malas makan. Benar. Ya udah tambah sudah naik, malas makan tambah lagi akhirnya rusak. Kombo ya, Dok. Iya, akhirnya jadi combo kemana-mana. Itulah pentingnya membeli baju tulisan saya bukan tombol, jangan ditekan. Kita bukan tombol tapi ditekan makanya jadi stres. Stres ya. Oke. Boleh. Kayak yang tadi ya viral itu ya, tiba-tiba ada bajunya. Pengen ketawa tapi ya itu. Nah, Dok, gimana kalau dari tadi udah ada penyebabnya apa aja, gimana solusinya ketika GERD ini tuh kambuh gitu? Yang paling baik tuh gimana? Oke. Yang pertama ketika GERD kambuh ya pasti pertama jangan panik dulu. Ketika kita kerasa panik pasti dia akan makin naik lagi. Karena faktor stresor akan berpengaruh kepada itu. Yang kedua ya kalau saat sedang GERD itu lagi kambuh, boleh langsung dikasih makanan-makanan yang bersifat basah. Misalnya dikasih susu. Boleh itu dikasih susu. Jadi harapannya itu kan asam lambung kan sifatnya asam. Nah, itu dibuat dia basah. Ketika dia jadi basah, dia membuat pH-nya di lambung jadi lebih netral. Lawannya asam basah ya, Dok ya? Betul, akhirnya dijadikan netral. Atau mungkin obat-obatan bisa yang dibeli di apotek-apotek. Kan banyak itu yang buat menurunin asam lambung. Itu dulu yang pertama. Terus yang berikutnya ya udah habis itu lihat kalau perutnya sudah mulai enak, boleh langsung dikasih makanan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kan dia yang membuat sakit adalah ketika asam lambung itu dia menyerang dinding lambung dan tidak ada makanannya. Jadi akhirnya yang diserang langsung lambungnya. Terkikisnya lambungnya. Tapi kalau kita kasih namanya makanan, ya jadi akhirnya diberikan asam lambung dia jadinya normal-normal aja karena tugasnya untuk mencerna makanan gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.